Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas diiringi doa. Berdoa mulai. Rabbawatul Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma Amin. amin. Kita kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada Kenapa? sakit. Oh, sakit. Semoga Mbak Fada yang sakit segera disembuhkan. Nah, anak-anak yang sudah siap di sini, silakan fisiknya disiapkan, badannya disiapkan untuk mulai pembelajaran. Bukunya disiapkan. Hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Dibuka materi untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Tapi sebelumnya ada yang sudah tahu tentang istilah surga di telapak kaki Ibu. Iya, surga di telapak kaki ibu. Jadi kita harus menghormati ibu Bapak. ibu kita, orang tua kita. Nah, guru harus dihormati tidak? Harus. Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. pahlawan tanpa tanda jasa. Sepertinya pagi ini cuacanya mendung ya, Iya. tapi tidak mulai semangat kita. Coba kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi kayak gitu ya. Iya. Semangat pagi. Pagi. Lagi semangat pagi. Pagi. Ya udah semangat. Dah. Udah. Nah, ibu, hari ini kita akan mencermati gambar. Nih. Ini gambar apa ya? Orang sholat. Mendoakan Doakan kedua Orang tua. Terus kalau ini Berbagi. Empati berbagi. Pak, membantu masyarakat korban. Bencana alam. Terus kalau ini Guru memberikan ilmu yang bermanfaat. iya, ini guru menjelaskan dengan baik dan murid-muridnya mendengarkan dengan baik. Nah, terkait gambar ini, ada udah tahu kita mau belajar apa hari ini? Empati. Kita betul sekali Mas Anam, pintar. Nah, Ibu kasih jempol. Kita hari ini akan belajar tentang empati. Dan menghormati orang tua. Iya, dan menghormati guru dan orang tua. Ya, kita akan belajar tentang temanya berempati itu mudah, menghormati itu indah. Betul sekali. Kita akan belajar tentang pengertian makna dari empati dan contoh perilaku dari empati yang berdasarkan pada Quran surat An-Nisa. Sedangkan untuk menghormati guru dan orang tua itu pengertian dan contohnya berdasarkan surat Al-Baqarah dan hadis-hadis yang terkait. Nah, tujuannya agar kita dapat mengerti pengertian empati, pengertian menghormati, dapat mencontohkan perilaku empati dan perilaku menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dibuka bukunya, sembari kalian membaca, kalian juga menyimak mendengarkan penjelasan ibu ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai empati. Apa sih pengertian empati? Empati itu adalah keadaan mental di mana perasaan dan fisik kita menyerupai keadaan orang lain. Yang dimaksud itu adalah keadaan menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain.
empati itu ada contohnya ketika ketika berbagi. Ini yang dimaksud gambar ini, orang yang membantu itu merasa empati kepada korban banjir. Dia merasakan bagaimana sedihnya korban banjir, sehingga dia berkeinginan untuk memberi. keinginan untuk memberi bantuan. Nah, sifat empati ini, sifat memberi ini sama dengan sifat iba atau kasihan terhadap orang lain atau sifat tolong menolong. Nah, akhirnya sifat ini termasuk sifat terpuji yang dianjurkan oleh Allah seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ibu baca terlebih dahulu, nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini maksud dari surat ini adalah apabila ada sewaktu pembagian harta dan di situ beberapa orang datang, maka orang yang datang itu diberikanlah harta sekadarnya dan ucapkanlah perkataan yang baik, terima kasih atau apapun sebagai tali kasih. Nah, ini ayat merupakan ayat yang menjelaskan tentang pengertian empati. Ya, Mas Anam jangan melamun, menghadap ke depan, didengarkan. Iya, tadi udah semangat ya. Semangat pagi. Iya. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan adanya kepedulian. Nah, sikap empati ini timbul apabila dalam 3 keadaan. Yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Mas Ana mengantuk? Silakan boleh keluar untuk cuci muka terlebih dahulu. Ya, sudah. Nah, terkait sikap empati ini Rasulullah SAW bersabda dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang kokoh yang sisinya saling menguatkan. Jadi orang satu dengan orang lain itu bagi bangunan, yang satu jadi atap, yang satu jadi tiangnya, agar saling menguatkan antara satu sama lain. Nah, hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan untuk kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jelas ini merupakan sikap empati. Nah, berarti empati sudah paham ya? Ya, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam sekolah, dalam kelas, Mbak Desi gak bawa pulpen, Mas Anam bawa pulpen 2. Nah, Mas Anam merasa kasihan kalau misal Mbak Desi tidak bisa menulis. Akhirnya Mas Anam membantu meminjamkan pulpennya kepada Mbak Desti. Paham sampai sini? Paham. Untuk materi yang kedua adalah materi menghormati. Menghormati di sini ada kepada orang tua dan kepada guru. Ya, orang pertama kita harus hormat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa besar kepada kita. Ibu melahirkan kita, ayah yang menafkahi kita. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya, seperti firman Allah dalam surat
Baqarah. Seperti tadi kita baca dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa Wa id akhadna mitsaqa bani Israila bani Israila la ta'buduna la ta'buduna illallah illallah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wadil qurba wal yatama wal yatama wal masakini wal masakini wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata thumma tawallaitum thumma tawallaitum illa qalila illa qalila illa qalilan minkum minkum wa antum mu'ridun. wa antum mukhridun. Ya, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, yang harus digarisbawahi dari Quran surat Al-Baqarah ini adalah wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini, dan kepada orang tua ihsana, berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada orang Tua tua. Allah sangat menegaskan ini. Kita tidak boleh sekali-kali mengecewakan orang tua. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jangan sampai kita buat kedua orang tua kita menangis. Nah, seterusnya sikap menghormati ke orang tua. Sikap menghormati orang tua, ya ada dua, ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah meninggal. Ketika orang tua masih hidup, kita bisa dengan membantu terus dengan mendengarkan nasihatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, misal berangkat sekolah, tadi ada yang berpamitan kepada orang tua. Iya, itu salah satu contoh menghormati kedua orang tua. Kita menghormati dengan cara kita berpamitan. Terus ketika orang tua kita sudah meninggal, apa ya yang harus kita lakukan untuk menghormatinya? Mendoakannya setiap sholat betul sekali. Terus menjaga nama baik iya, betul sekali. Jadi ketika orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal, kita harus tetap menghormatinya. Nah, selain orang tua juga ada orang tua kedua kita, yaitu guru. Guru adalah apa yang tadi disebutkan di atas, pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, jasanya juga begitu besar karena gurulah yang buat kita menjadi orang yang berilmu, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, menjadi orang yang berpendidikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah. Dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhi Yarfa'inallahu alladhi Yarfa'illahu alladhi Yarfa'inallahu alladhi Yarfa'illahu alladhi Yarfa'illahu alladhi Na'amanu minkum Na'amanu minkum walladhi Na'utul ilma darajat. Ma'utul ilmad darajat. Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Guru telah membantu kita mempunyai ilmu. Karena kita mempunyai ilmu, Allah akan meninggikan derajat kita. Maka kita harus berterima kasih kepada guru dengan menghormatinya. Cara berbakti atau menghormati guru, yang pertama ada
mengucap salam apabila bertemu, Iya, mengucap salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di kelas luar dan kelas. terus contohnya ya ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, Ibu sedang menjelaskan, Mbak Desti mendengarkan, Mas Anam mendengarkan. Itu adalah bentuk menghormati kepada Guru. guru. Nah, jadi menghormati guru dan orang tua sama Ting. pentingnya. Sudah paham sampai sini tentang Sudah. empati dan menghormati? Alhamdulillah Sudah? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak aja ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Mbak Desti dengan Mas Anam, Mas A dengan Mas B. Nanti Ibu akan bagikan kalian satu buah kertas yang berisikan gambar. Di situ ada gambar, kalian harus pecahkan apa maksud gambar tersebut yang berkaitan dengan materi empati dan menghormati. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas agar dapat sebagai bahan pembelajaran yang teman-teman yang lain. Ini untuk Mbak Desti dan Mas Anam. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusikan. Ya, ini adalah tugas diskusi ya. Jangan mainan sendiri. Ya, waktu kurang 1 menit. Sudah dulu. Sudah? Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Sudah, ya. Sudah, silakan disimpan. Sekarang kita waktunya presentasi. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, Desti silakan. Mbak Desti pintar sekali, berani. Ya, silakan dipresentasikan. Ini adalah sikap menghormati kepada orang tua. Berpamitan sebelum berangkat sekolah. Iya, ini adalah salah satu sikap menghormati orang tua dengan cara berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Betul? Betul. Betul sekali. Terima kasih Mbak Desti. Ya, nah berarti sudah paham ya sampai sini? Sudah. Ya, Ibu simpulkan kita hari ini sudah belajar apa? Empati dan Mati. Empati apa? Sikap atau keadaan mental yang mempunyai perasaan orang lain. Iya, yang menyadari atas perasaan orang lain sehingga diri kita berkeinginan untuk membantu. Empati ini berdasarkan pada firman Allah surat Nisa. Yang kedua, ada menghormati guru dan orang Tua. Menghormati orang tua itu memperlakukan keduanya dengan baik yang berdasarkan pada surat Al-Baqarah. Yang ketiga ada menghormati guru dengan berbakti kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita. Berdasarkan surat Al-Mujadilah, Allah akan mendidikan orang yang berilmu. Nah, ilmu itu kita dapatkan dari guru. Nah, berarti hari ini kita sudah selesai pembelajaran tentang empati dan menghormati. Ada quotes yang paling itu adalah saling tolong menolong kalian sesama muslim, karena umat muslim yang satu dengan yang lain bagai bangunan yang saling mengokohkan. Tidak ada yang ditanyakan? Ya, untuk penilaian Ibu punya lembar penilaian. Silakan diisi untuk nanti sebagai penilaian kalian. Sudah? Nah, silakan dikumpulkan lagi. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu juga ada hadiah untuk Mbak Desti karena sudah berani maju. Ibu kasih hadiah pulpen untuk menulis ya, semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang bab 9. Jangan lupa di rumah dikerjakan tugasnya, dikerjakan halaman 36 sebagai pekerjaan rumah. Ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Tidak ada. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.